Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMPN 157 Jakarta. Hari ini masih bersama Pak Bimo. Kita akan membahas tentang soal-soal latihan untuk ujian sekolah. Perhatikan ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Baik, soal US itu seperti yang sudah mungkin dibahas oleh wali kelas dan guru-guru sebelumnya, bahwa jenis soal bahasa Indonesia ini 40 soal PG dan 5 uraian. Jadi total 45 untuk waktu 120 menit ya. Kita mulai dari yang pertama. Kata mengidentikan dalam paragraf tersebut bersinonim dengan kata. Kamu langsung lihat, oh, mengidentikan, berarti cari di teksnya. Jadi untuk menghemat waktu ya, kamu lihat dulu soalnya. Kalau kamu ketemu soal dengan tipe paragraf, kamu boleh untuk lihat soalnya dulu supaya waktunya efektif ya. Jadi sinonim ini adalah persamaan makna kata. Ya, kamu harus tahu di situ persamaan makna kata. Di situ berarti dari kalimat Andrea lebih menyamakan dirinya sebagai seorang akademisi dan backpacker. Dari kata mengidentikan. Lalu ada isi teks tersebut nih. Soal nomor 2. Ya. Isi teks tersebut adalah, kalau isi itu berarti inti. Kamu lihat paragraf 1 itu apa sih intinya? Oh, tentang lingkungan. Paragraf kedua tentang ekosistem, yang ada bahas tentang ada biotik, abiotik gitu. Ya, unsur sosial budaya, berarti mana yang paling penting? Yaitu lingkungan hidup yang meliputi unsur biotik, sosial budaya, dan abiotik harus dijaga kelestariannya. Oke. Lanjut nomor 3. Nomor 3 ini tentang gagasan penulis. Jadi gagasan itu ada 2. Ada gagasan pokok atau biasa disebut gagasan utama, itu sama. Ada juga gagasan penjelas. Berarti kalau di sini kita simpulkan saja gagasan penulis ini berarti berupa pendapat. Pendapatnya ada di mana? Di sini. Ada kata-kata hanya. Hanya dapatkan motor PCX terbaru hanya 30 jutaan. Hanya. Padahal bisa jadi di sebagian orang harga tersebut sangat mahal, tapi bisa jadi di sebagian orang itu sangat murah. Jadi kata-kata hanya itu seakan-akan memurahkan sesuatu ya. Nomor 4. Simpulan pendapat pro. Dari teks apa sih di sini? Lihat teksnya. Kelebihan di teks atas ini nih. Kelebihan dan kekurangan novel ini. Novel ini bermanfaat untuk remaja, berarti kalau dia pro dan mendukung, maka novel tersebut sangat baik. Lanjut nomor 5, ini ada amanat ya. Amanat ini berarti isi tersiratnya di sana apa? Di sini ada tentang kura-kura. Kalau kamu udah baca nih, dia mau diajak terbang sama itik ya. Si kura-kura ini mau diajak terbang sama itik. Lalu dibilang jangan ngomong. Nah, tapi ketika ada burung gagak ya, kamu pastilah raja. Dia ngomong tuh, pasti saja. Enggak, akhirnya dia jatuh. Kalau dia pintar, dia tidak akan ngomong, dia tetap diam, paling cuma gitu. Jadi jawaban yang paling tepat betul, kebodohan akan membuatmu terjatuh. Ya. Lanjut nomor 6, 7 dan 8 untuk teks yang sama. Ya. Pernyataan berikut yang sesuai, yaitu diperlukan ketekunan untuk mendapatkan sesuatu. Di mana si semut itu figur tokoh yang sangat tekun di sini diceritakannya. Sedangkan kura-kura itu belalang itu tokoh yang malas. Udahlah, santuy aja. Udahlah, ntar aja gitu, tipe-tipe yang begitu. Dalam fabel tersebut terdapat kata bijaksana ya, yaitu kata bijaksana mana nih? Bijaksana. Bijaksana ini adalah harus dijawab secara kontekstual ya. Atau kalau kamu masih apa sih kontekstual, yaitu sesuai dengan ilustrasi teks ya. Jadi jawabannya adalah yang arif. Salah satu latar cerita dalam fabel tersebut. Latar itu ada 3, ada tempat, waktu, dan suasana. Latar di sini kita lihat yang pertama. Dia membahas tentang rumah
rumah ya. Berarti itu latarnya adalah di rumah. Lanjut nomor 9. Nah, 9 ini kamu tinggal cari mana yang pertama. Yang paling mungkin itu di sejak saat itu istri saya sangat ketat menjaga kebersihan. Gitu. Mungkin karena sebelumnya memang ada kejadian tikus yang masuk gitu. Dan di sini adalah kedua nih, bukan ketiga. 4, 2, 3. Latarnya di mana? Yaitu di dapur. Yang paling mungkin dari teks itu adalah di dapur. Pak, saya makannya di ruang keluarga. Ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Jadi memang di teks ini tadi benar-benar tersirat ya, kalau dilihat tuh nggak ada, benar-benar tidak disebutkan di ruang apa. Jadi kita yang simpulkan sendiri. Ini kejadiannya ada di ruang dapur. Oke, nomor 11. Adit yang tidak tenang, terus Gina menenangkan, ya kamu benar, maka semoga keadaan ibu tidak serius gitu kan, tunggu aja sebentar lagi. Jadi kata ibunya nih nggak mau dibawa ke rumah sakit dan lain-lain. Enggak sih, bilang dialog yang tepat adalah semoga keadaan ibu tidak serius ya. Lanjut 12. Pahami dialog drama berikut ini. Watak tokoh Polo yaitu adalah seorang pemarah. Kalau dia pencuriga maka dia akan bilang, ngapain dia naik-naik ke atas pohon mangga. Kalau masa bodoh amat lah. Kalau perhatian dia langsung mikir, oh apakah udah ke dokter dia gitu. 13. Kata berima yang tepat. Kata-kata berima yang tepat yaitu setapak demi setapak. Rimanya ada pak, ada pak, ada pak ya. Setapak demi setapak. Ini seperti pantun ibaratnya ya. Lanjut 14. Iklan layanan jasa ditandai oleh abjad B ya, dibutuhkan guru privat. Hati-hati betul dalam menjawab tipe soal seperti ini. Kenapa? Karena lihat di sini, ini ada A, B, B, C, C, D, D, A gitu. Kamu harus perhatikan betul. Kalau kamu mau jawab B, jangan sampai kamu jawabannya B ternyata C. Jadi benar-benar dibaca pilihan jawabannya. 15. Ya, apa yang ditanyakan? Perbedaan pola penyajian. Kalau jawaban pola penyajian, kamu baca semua isi teks dan lihat urutan dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 dan seterusnya. Tamannya tidak besar, 3 meter kemudian di sebelah kanan, lurus dari tanaman tersebut. Maka itu adalah penggambaran tempat. Sedangkan yang ini, tubuhku kuat berotot gitu. Warna lorengku sangat indah, maka itu penggambaran fisik ya. Keteladanan tokoh pada kutipan biografi. Dalam soal biografi ya ada dua yang bisa ditanyakan. Ada keteladanan, ada keistimewaan. Keteladanan ini hal yang dapat kita ikuti, hal yang dapat diikuti atau dijadikan inspirasi ya. Keistimewaan ini satu-satunya atau sangat sedikit ya dari orang yang memiliki kemampuan itu. Keteladanan tokoh berarti apa yang bisa kita ikuti, yaitu menjadi pemain film sekaligus penyanyi berprestasi di bidang pendidikan. Jadi kalau kamu punya cita-cita menjadi YouTuber gitu ya, harus berprestasi juga dalam bidang pendidikan. Jangan mentang-mentang jadi YouTuber sekolahnya ditinggalkan. Kata yang tidak baku yaitu udah jelas ya, film harusnya yang bakunya adalah FILM, langsung film. Judul yang tepat untuk laporan observasi tersebut adalah ya, bisa dilihat di situ ada jeruk nipis dan batuk ya. Jeruk nipis dan batuk ini bisa dilihat. Kenapa bukan kandungan? Karena ini bahas tentang batuk. Ada beberapa kata batuk pengulangan. Yang pertama batuk 1 ya, batuk, maka itu dibuat menjadi jeruk nipis dan
batuk. Apa sih hubungannya? Nah, dibahas di teks itu. 19. Penutup pidato. Kalau penutup, ini kalimat-kalimatnya kalimat penutup semua ya. Demikianlah, saya berharap, itu kalimat-kalimat penutup nih. Harapan kami itu penutup. Tapi di sini konteksnya apa? Lihat tentang penyuluhan kesehatan. Ya, penyuluhan kesehatan membentuk pola hidup. Jadi yang paling tepat adalah yang ini, menjaga lingkungan sekolah agar terhindar dari berbagai penyakit. 20. Zaman sudah modern, era globalisasi semakin meluas ke seluruh dunia. Slogan yang tepat yaitu adalah belajar budaya itu menyenangkan. Dalam belajar bahasa Indonesia ada konsep atau slogan yang Bapak pahami dan Bapak pegang teguh terus. Yang pertama adalah misalnya kuasai bahasa asing, pelihara bahasa daerah, dan utamakan bahasa Indonesia. Jadi kuasailah bahasa asing, nggak apa-apa. Jangan mentang-mentang belajar bahasa Indonesia aja, nggak mau belajar bahasa Inggris. Enggak, zaman sekarang tuh harus bisa berbagai bahasa. Ingat Vicky Naki ya, itu beliau bisa berbanyak bahasa hingga seviral sekarang ya. 21. Gejala umum infeksi COVID ditandai dengan munculnya batuk kering ya. Ditandai dengan munculnya batuk kering. Lihat, kalau ditandai dengan munculnya berarti ini ciri-ciri dari kalimat pasif. Gitu. Jadi kamu harus tahu bahwa adanya kalimat aktif dan pasif. Kalau aktif itu objeknya melakukan perbuatan, Pak Bimo mengajar bahasa Indonesia. Jadi itu berarti objeknya melakukan perbuatan. 22. Bagian surat nomor 4. Salam hangat dari cucumu Alika, yaitu adalah salam penutup. Gitu. Ya. 23. Meskipun tidak dipicu langsung oleh asap, pihak keluarga pihak keluarga sebagai subjek nih ya, meyakini apa nih? Meyakini penyakit anak itu diperparah oleh asap bercampur abu. Gitu. 24. Pahami cuplikan teks diskusi berikut, yaitu tentang pengaruh negatif. Ada pengaruh negatif, ada juga pengaruh positif media sosial. Maka judul yang paling tepat, pengaruh media sosial bagi remaja ya. 25. Argumen yang disajikan ya, ini masih berupa isu. Isu ini artinya masih berupa awal ya. Isu itu ada di awal atau dalam kurung pengantar. Jadi si penulis ini masih belum tahu dia sebenarnya posisinya dia itu gimana. Dia hanya menjelaskan bahwa di Batam tuh ada tulisan welcome to Batam, sedangkan di Rusia itu ada tulisan selamat datang tapi dalam bahasa Rusia gitu. Tapi dia seakan-akan menolak, tapi belum dijelaskan di sini ya. Lanjut 26. Kalau ada yang beda jawabannya langsung raise hand boleh atau langsung nyalakan mic-nya ya. Pak kok ini gitu. Oke, nanti kita bahas langsung. Teks tersebut tidak padu karena itu gempa tersebut ini kemungkinan berpotensi tsunami. Kenapa tidak padu? Karena ini sudah terjadi, terkena gempa dan tsunami. Berarti tsunaminya udah jadi belum? Sudah ya. Jadi itu mengapa kalimat 4 tidak berkaitan dengan kalimat 1, 2, dan 3. 27. Pernyataan yang jawabannya terdapat pada teks tersebut. Gampang banget nih.
Lihat aja kalimat ini. Apa fungsi protein? Protein tersebut berfungsi sebagai zat pembangun untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh dengan cara membantu meregenerasi sel-sel yang telah mati. 28. Kelompok kata untuk melengkapi kutipan tersebut adalah jauh di atas sana titik-titik pertanda hujan. Kalau mau hujan, ya maka langitnya kelabu. Ya. Lalu 29. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun. Dalam rima pantun itu ada rima sempurna, ada rima tidak sempurna. Ada juga rima terbuka, ada juga rima tertutup. Dan pantun itu rimanya harusnya AB sedangkan di sini lia a maka a tapi tidak sempurna. Kalau sempurna itu mulai dari katanya. Berburuk sangka maka bukan a-nya tapi ka-nya. Gitu. Maka cari yang belakangnya ka, muka, jika dan lain-lain gitu. Jadi yang paling tepat di sini, siapa hidup berbaik sangka, dunia akhirat hidup sentosa. 30. Hilda mengerjapkan matanya yang bulat. Ya sedih aja, mengerjapkan tuh gitu. Ya sedih aja gitu. Pasti ditanya, sedih kenapa? Gitu. Sedih kenapa? Dania merasa bersalah. Sedih aja lihat bunda marah dan lain-lain. 31. Ada kata-kata yaitu. Yang ditanyakan adalah struktur, yaitu pernyataan umum. Ingat, dalam pernyataan umum ini cirinya adalah menggunakan kata copula. Copula ya. Kata copula itu ada apa aja? Ada adalah, ialah, merupakan, yaitu. Jadi kalau misalnya kamu minta coba buatlah teks observasi Taman Mini ya. Maka yang pertama adalah Taman Mini adalah gitu. Taman Mini merupakan gitu. Nah, di sini udah jelas nih. Kupu-kupu yaitu hewan ini merupakan, maka ini disebutnya pernyataan umum. Kalau deskripsi bagian tuh yang kayak gimana ya? Yang menjelaskan bagian-bagiannya. Detail. Simpulan dan penutup ini ada di bagian akhir teks. Lanjut 32. Kita terlalu angkuh, terlalu gagap. Angkuh, gagap berlawanan, maka disebutnya paradoks. Kalau sinisme ini menyindir. Kalau personifikasi ini adalah benda mati, memiliki sifat hidup atau benda mati bersifat manusia. Kalau anti klimaks ini berurutan. Berurutan itu maksudnya dari upacara hari ini dihadiri oleh kepala dinas, kepala sekolah, komite dan lain-lain gitu. Jadi harus berurutan. 33. Juara lomba futsal diduduki oleh tim dari SMP Prestasi. Udah nggak ini banget ya. Nggak efektif kalimatnya. Maka yang efektif adalah juara lomba futsal adalah tim SMP Prestasi. 34. Ide pokok paragraf kedua. Tuh, kalau dia ditanya paragraf kedua, maka kamu paragraf pertama nggak usah dibaca, langsung aja. Paragraf kedua. Ide pokok atau gagasan utama itu ada 3. Ada deduktif,
induktif, ada campuran. Ya. Ini ada 3 nih jadinya, deduktif, induktif, campuran. Tinggal kamu lihat, deduktif ini ada di awal, induktif ada di akhir, dan campuran ini awal dan akhir. Jadi ini tentang keindahan. Lihat di kalimatnya adalah objek-objek wisata di Lombok sangat indah dan alami. Masa keindahan dan kealamian objek wisata di Lombok. Oke, 35. Ada kata-kata iya dan sang, yaitu menggunakan kata ganti dan kata sandang. Ini masih menggunakan pedoman lama ya. Pedoman baru atau di dalam Puebi, si dan sang itu menggunakan huruf kecil, kecuali di awal kalimat. Huruf kecil kecuali kepada Tuhan yang Maha Esa dan di awal kalimat. Jadi sebelumnya itu harusnya kecil. Ini kan nggak di awal kalimat, jadi harusnya kecil. Ya, ini pedoman EYD. EYD dulu betul ini, tapi sekarang sudah masuk Puebi. Tahu Puebi? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lanjut 36. Seekor kerbau datang ke sebuah kolam. Di sini adalah menarik pembaca karena mengenai keterbatasan diri. Jadi si ibunya ini dia pengen ngelumungin badannya hingga sebesar kerbau, yang nggak bisa gitu. Dia harus tahu keterbatasan kamu. Jadi juga kamu harus tahu batasan kamu tuh di mana, limit kamu tuh di mana gitu ya. 37. Ini cara buat bakso nih. Urutan prosedur yang benar adalah kamu tinggal lihat kira-kira mana yang mungkin. Oh, yang paling mungkin adalah 5 6 1 3 2 4. Cincang atau giling, campurkan bersama garam, terus masukkan bawang putih, merica, lagi 32. Masukkan tepung, telur, adonan rata buat menjadi bulatan sendok, baru rebus dalam air mendidih. Itu cara buat bakso. Makna kata sandaran itu tumpuan hidup. Kenapa bukan harapan? Karena di sini dia sudah, kamu lihat nih, sudah tidak betah. Jadi udah nggak berharap lagi sama ibunya, tapi ibunya itu adalah satu-satunya tumpuan hidup. 39. Yang bukan pengelompokan berdasarkan teks tersebut, yaitu tentang kandungan di dalamnya. Ya, di sini nggak ada bahas kandungan. Cara menanamnya ada nih, cara menanamnya pada di paragraf. Cara menanam, melakukan penyetekan untuk pengembangan. Jenis-jenisnya ada apa aja? Ada juga, ya. Ada juga ujungnya meruncing dan lain-lain gitu. Manfaatnya juga ada nih, jelas manfaatnya. Oke, nah di sini kenapa yang jenis-jenisnya nih? Jenis-jenisnya ada di lada hitam dan lada putih. Jadi yang nggak ada yaitu kandungannya. 40. Yang salah yaitu tanda koma. Kenapa? Karena ini burung gagak dan ini itu beda. Ini adalah induk kalimat, dan anak kalimat. Bagaimana cara membedakannya? Kamu lihat dari konjungsinya. Kalimat yang terletak setelah konjungsi dalam kalimat majemuk bertingkat itu adalah anak kalimat. Jadi kalau mau pakai koma, maka karenanya di depan.
karena ia tidak congkak, koma, burung gagak memiliki banyak teman gitu. Jadi kalau misalnya induk kalimat anak kalimat mendahului induk kalimat, maka baru menggunakan tanda koma gitu ya. Untuk uraian, ubahlah sudut pandang orang di sini menjadi orang pertama, maka di sini Lastri ibunya, Lastri itu menjadi kamu, yang menjadi aku, diasuh bibi dan lain-lain. Nah, kamu tunjukkan di sini alasan yang tepat. Tentunya kalau uraian ini harus sesuai dengan ilustrasi ya, yang mengandung unsur di mana. Kamu cari di mana nih konteksnya. Misalnya di mana, ada di pondok pesantren atau di Kabupaten Sukabumi dan lain-lain itu boleh. Ini kamu tinggal diminta melanjutkan. Harus sesuai konteks, ini tentang orang berbisnis ya. Lalu kamu lihat kesalahannya ada di mana? Ada di ini kapital ya. 45. Kamu buat naskah drama berarti ada sebuah kutipan. Contohnya misalnya Kak Irwan gitu ya. Dan seterusnya. Ya, baik. Itu saja untuk hari ini ya, untuk pembahasan 40 soal PG dan 5 uraian untuk latihan Praus halaman 269. Untuk pertemuan berikutnya kerjakan yang paket 2 ya. Kerjakan paket 2. Oke. Nanti akan dibahas di sana di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe kalau kamu ingin melihat channel untuk latihan-latihan kalau kamu terlewat di pertemuan kali ini. Itu aja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.